Halo gengs my boy. Kita cuma mau tanya Pak Ngoni ya, yang laki-laki kita mau tanya Pak Ngoni. Kalau Ngoni abis mendarat Pak Ngoni pemai tua, kira-kira Ngoni tahu ndak pembahasan setelah Ngoni pulang antara Ngoni pemai tua dan DP orang tua? Pasti Ngoni nin tahu toh. Biasanya sih yang paling banyak berprotes itu mama mantu. Ngoni nin tahu DP tertekan bagaimana Ngoni pemai tua dalam rumah. Ya mungkin di muka Pak Ngoni mai tua cuma bilang, sayang, napa mama dah salam? Sayang, napa papa dah salam? Ngoni nin tahu pas Ngoni bilang, om, tante, permisi nih, saya mau pulang nih. Kon DP Ajus dan DP CW cuma bilang, iyo, bye-bye nyong. Berani Ngoni pipiki jo. Stefani, mari sini kan? Siapa dia? Kerja apa dia? Sarjana apa dia? Apa do DP titel? Kok mai tua pe bilang dia kok cuma swasta kok mama. Dia kasihan cuma ada ijazah SMA. Ma dia kok baik-baik. Dia kok perhatian kok mama. Dia kok bertanggung jawab kok mama. Ngoni pikir DP CB dan DP Ajus mau langsung percaya kok mau langsung mau restui Ngoni pe hubungan. Zaman sekarang dok cuma ijazah SMA. Dorang pana enteng. Mau masuk minta dok perempuan pe rumah dok kok ngana cuma antar dengan ijazah SMA. Tak salah dok orang tua mantu cuma bikin lipatan pesawat terbang dok karena pe ijazah SMA itu. Sekarang dok dorang pe standar so tinggi-tinggi. Kok belum leh karena pe mai tua pe birman pe pamamulu. Perempuan dok dah sekolah tinggi-tinggi dok kon cari pai tua dok kok ini dok yang nyak kelas. Nyak ada pendidikan dok tuh laki-laki. Siapa yang laki-laki siapa yang perempuan ini? Kakek dok bukan laki piara bini mar bini piara laki ini. Masih bini pe pendidikan dok lebih tinggi. Ngoni tahu toh birman pe mulu pidisop. Orang tua le supaya susah le kau mau cari dok yang nyandak level. Kasih putus coba dia. Itu baru birman pe mulu-mulu. Belum lihat orang mau cari kerja. Minimal mesti S1 supaya tuh taraf hidup gaji lebih besar. Jadi di sini kita mau kasih tahu Pak Ngoni betapa pentingnya menambang ilmu pengetahuan. Asik deh. Di sini kita mau rekomendasikan Pak Ngoni ma gengs ma boy. Ada perguruan tinggi negeri yang ke-45 di Indonesia yang berdiri sejak 1984, yaitu Universitas Terbuka. Pasti juga kan Ngoni mau bertanya-tanya itu pertama, kampus dari mana ini? Bagusnya enggak pendidikan di sana? DP akreditas bagaimana? Kalau soal itu mah gengs ma boy, jangan Ngoni takut. Ini universitas ini sudah terakreditasi B. Karena universitas ini sudah memperoleh akreditas dari International Council of Open and Distance Education. Masih belum paham? Tenang, kita jelaskan Pak Ngoni ma gengs ma boy. Ini akreditas dari Dewan Internasional Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh yang merupakan organisasi internasional yang beranggotakan lembaga pendidikan yang menerapkan sistem online. Ngoni bayangkan aja dulu DP kata online. Di sana ada 4 fakultas ma gengs ma boy. Ada fakultas hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, ada fakultas ekonomi, ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, dan ada fakultas sains dan teknologi. Ada lebih dari 35 dorong program studi ma gengs ma boy. Sudah terakreditasi A dan B semuanya. Ngoni mau cari D3 ada, S1 ada, S2 ada, dan ada juga S3 pada program tertentu. Sekarang orang bilang jo UT jo Universitas Terbuka, orang kasih singkat UT jo nih. Ngoni ragu nih UT mahasiswa ada berapa? Ada lebih dari 320.000 mahasiswa yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dan ada di luar negeri ma gengs ma boy. Dan DP kampus-kampus ada di mana-mana di seluruh Indonesia, termasuk di sini di Sulawesi Utara, di kota Manado juga ada. Dan ini beberapa orang-orang terkenal yang sudah mempercayakan Universitas Terbuka sebagai tempat mereka untuk menambang ilmu pengetahuan. Jadi tidak usah diragukan lagi ma gengs ma boy. DP beda UT dengan perguruan tinggi yang lain adalah UT menerapkan sistem belajar jarak jauh. Apa? Bagaimana itu sistem belajar jarak jauh? Sistem belajar jarak jauh di sini berarti dosen dan mahasiswanya terpisah dan proses belajar mengajarnya dijebatani oleh media berupa audio, video, atau media internet. Kok Ngoni ma gengs ma boy, Ngoni nyanda harus mau pergi ke kampus dang. Nyanda harus bertatap muka belajar biasa dang, nyanda. Karena ini kuliah online. Dari dulu se-online.
Kalau panguni pe benak itu kalau mau kuliah itu mesti bakos lah, mesti ada ongkos mau naik angkot lah, ongkos minyak lah, ongkos makan lah. Ini tenangnya ndak, ini sistem online. Salah satu syarat for ngoni yang mau sukses kalau kuliah jarak jauh begini yaitu yang ngoni harus mandiri. Mandiri bukan berarti ngoni belajar sendiri, boleh juga ngoni di ngoni pe tamang-tamang mungkin ya kan, bakumpul di luar kong belajar online. Syukuran terserah ngoni pe gaya belajar bagaimana, fleksibel sekali kan. Kong ngoni le mendapatkan bantuan belajar seperti tutorial di kelas, tutorial web seminar, dan tutorial online. Pastikan ngoni bertanya-tanya itu, kong DP syarat-syarat mau masuk tuh kampus itu bagaimana? DP syarat-syarat mau kuliah di sana dan bagaimana? DP syarat cuma gampang mah gengs ma boy. Ngoni cuma mau bawa ijazah SMA sederajat. Jadi for ngoni adik-adik SMA yang baru lulus silakan masuk di Universitas Terbuka Manado. Terserah ngoni mau umur berapa, ngoni mau umur 70 kek, mau umur 80 kek, ngoni mau umur 50 kek, terserah. Kalau ngoni niat belajar, silakan ngoni belajar online di Universitas Terbuka. For ngoni yang sementara bekerja, boleh sekali mau kuliah karena ini fleksibel. Kembali lagi kita kasih ingat pak ngoni, ini online. Pastikan ngoni pikir, aduh DP tes masuk susah, kung kita mau belajar bagaimana? Tenang di sana. Kalau ngoni mau masuk S1 atau D2 tidak ada tes masuk. Sekali lagi aku bilangin sama lu, asik deh. Tidak ada tes masuk, langsung masuk. Jo isi jo formulir kok langsung masuk. Gampang tuh. Deng for ngoni yang mau masuk S2 atau S3, ngoni cuma mau tes TOEFL dan TPA. Kong paling kan ngoni bertanya tuh DP cara mendaftar bagaimana? Ngoni tinggal pergi ke kantornya di Manado, ada di daerah Winangun, atau ngoni bisa mendaftar online di sia.ut.ac.id. Kong kan pasti tetap ngoni bertanya-tanya itu DP biaya kuliah berapa? Mahalnya ndak? Di sini kita mau kasih tahu pangoni ma gengs ma boy. Ngoni cukup mau bayar doi SPP antara 1.300.000 sampai 1.750.000. Tidak ada uang pembangunan, tidak ada uang gedung, tidak ada uang pangkal. Bayangkan Bu Ance. Mengapa biaya kuliah di Universitas Terbuka ini sangat murah? Karena biayanya tidak termasuk operasional perkuliahan seperti biaya gedung, biaya listrik, biaya kebersihan. Nyana ada itu semua karena memang ini kuliah online. Ngoni ndak perlu mau buang doi kos, mau buang doi transport. Ndak perlu semua itu. Jauhkan. Murahnya biaya kuliah di Universitas Terbuka ini bukan berarti DP proses belajar mengajar murahan. Oh, murah tapi tidak murahan dong. Karena kan kembali lagi kan kita sudah bilang tuh di awal tuh, pokoknya kualitas pendidikan di sana berstandar ISO dan akreditasi internasional ma gengs ma boy. Kok ngoni tahu DP cara mau bayar SPP itu gampang sekali. Ngoni bayar boleh di Alfamart, boleh di Tokopedia, boleh transfer bank. Pokoknya gampang sekali. Dan satu lagi pak gengs ma boy, di sana tidak ada drop out, tidak ada DO. Jadi ngoni mau belajar berapa puluh tahun DP lama terserah, yang penting kan tuh bayar. Ngoni kan takut tuh mau belajar tuh karena kan ada wabah-wabah sekarang toh, ya kan? Tapi kembali lagi kita udah kasih ingat, dorang di sana belajar online. Jadi ngoni tidak harus kontak fisik. Dan bukan karena sekarang karena pandemik ini dorang sistem online belajar mengajarnya. Tidak, dari dulu Universitas Terbuka ini sudah belajar jarak jauh. Meskipun mahasiswa di UT tidak selalu berkumpul di kampus setiap hari, bukan berarti UT tidak menyediakan sarana kemahasiswaan. Oh, bukan berarti begitu dong. Salah satunya adalah Disporseni Nasional UT. Itu adalah ajang diskusi olahraga dan seni. Jadi itu ajang nasional dari seluruh mahasiswa UT yang ada di seluruh Indonesia. Semua berlomba-lomba di ajang diskusi, olahraga, dan seni. Biaya perjalanan dan akomodasi peserta seluruhnya ditanggung UT. Selain itu UT juga mengundang perguruan tinggi lain untuk ikut serta dalam Disporseni Nasional UT ini. Bayangkan DP rame, DP sadap, DP seru Disporseni ini ma gengs ma boy. Pada masa sebelum merebaknya wabah-wabah ini, semuanya bertemu di UT Pusat. Dan cabang-cabang yang dilombakan adalah ada badminton, tenis meja, catur, menyanyi, menari, debat ilmiah, dan lomba bidang informasi dan teknologi. Setelah merebaknya wabah COVID-19 ini, Disporseni ini tetap dilakukan
dilakukan tapi secara online dengan melombakan lebih banyak cabang lomba. Ada debat ilmiah, lomba karya tulis mahasiswa, seni tari, seni suara, kisah inspiratif, lomba MC, teknologi informasi dan komunikasi, ada lomba film pendek, poster edukatif, tagline UT, testimoni mahasiswa tentang UT, tilawatil Quran, catur, dan Mobile Legend. Memang lengkap sekali my gengs, my boy. Selain di sport seni itu ada juga kegiatan mahasiswa lain yaitu seminar kuliah, pelatihan kewirausahaan, bakti sosial, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi for ngoni my gengs, my boy yang ingin menambah ilmu pengetahuan tapi tidak harus meninggalkan tanggung jawab, mungkin kata ngoni sementara bekerja atau sementara urus anak, ya kan? Atau sementara ada urus usaha tapi tidak ada waktu untuk ke kampus untuk belajar biasa. Ini sudah ada kampus yang online-nya setiap saat, setiap waktu. For ngoni yang mau bertanya bagaimana DP cara pendaftaran, DP lebih lengkapnya bagaimana, langsung yang ngoni baca di caption. Oke? Jadi begitu aja tapi video gengs, bye bye. Kalau mau kuliah jo di Universitas Terbuka Manado.